Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 359 Pemilihan Murid. Selama tahun Jian Wushuang berada di tanah leluhur, benua Nanyang cukup damai. Kerusuhan yang disebabkan oleh pertarungan antara Jian Wushuang dan guru suci kedua berakhir dengan hilangnya Jian Wushuang. Meskipun Istana Kaisar Suci menderita kerugian besar di tangan Jian Wushuang, hal itu tidak menggoyahkan kedudukannya sebagai penguasa benua Nanyang. Pintu masuk ke Istana Kaisar Suci berada di sebuah pulau besar bernama Pulau Kaisar Suci. Dalam beberapa hari terakhir, kota-kota di sekitar Pulau Kaisar Suci dipenuhi oleh para ahli dari setiap sudut benua Nanyang. Di dalam sebuah restoran di salah satu kota itu, sejumlah besar prajurit telah berkumpul, kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang kuat. Di sebuah meja duduk dua pemuda dan seorang gadis. Salah satu pemuda dan gadis itu tampak gembira dan tampak seperti sedang menantikan sesuatu. Sebentar lagi, kita akan melangkah ke Pulau Kaisar Suci. Aku benar-benar ingin melihat sendiri lokasi penguasa Nanyang, Istana Kaisar Suci. Pria dan gadis itu sesekali terkesiap kagum, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Pemuda tampan berambut ungu yang tersisa tampak tenang. Kakak Jichen, ada apa? Kita akan segera tiba di Istana Kaisar Suci. Kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali? Tanya gadis berpakaian hijau itu dengan bingung. Istana Kaisar Suci. Pemuda tampan berambut ungu, Jichen, menyeringai dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, istana memang kuat dan juga bagus dalam melatih murid, tetapi ada terlalu banyak batasan. Aku lebih suka menenangkan diri dengan menjelajahi dunia daripada tinggal di istana. Seperti Jian Wushuang. Sebuah suara bergema. Jichen dan dua orang lainnya segera melihat ke arah orang yang berbicara dan membungkuk sedikit. Penatuaku. Itu adalah seorang tetua dengan rambut merah kusut. Dia tampak tenang, dan auranya menunjukkan bahwa dia berada di puncak alam suci. Tetua itu duduk santai di samping mereka. Sambil membersihkan telinganya, dia berkata, Jichen, aku tahu kamu sangat mengagumi Jian Wushuang. Memang, dia cukup kuat dan secara umum diakui sebagai jenius terkuat di benua Nanyang oleh semua ahli. Namun, hingga hari ini, belum ada seorang jenius seperti dia dalam sejarah benua Nanyang. Kau memang berbakat, tetapi masih belum bisa dibandingkan dengannya. Yang Anda butuhkan adalah kemajuan yang solid dan stabil. Jangan bercita-cita terlalu tinggi. Jichen mendengarkan perkataan tetua itu dengan penuh hormat. Penatuaku melanjutkan, Istana Kaisar Suci adalah sekte nomor 1 di benua kita dan hanya dapat diakses oleh para jenius papan atas. Semua muridnya adalah ahli sejati. Kalian bertiga adalah yang paling berbakat di dinasti gurun kami, terutama kamu, Jichen. Kalian semua harus berusaha sebaik mungkin untuk lulus ujian Istana Kaisar Suci. Jangan lewatkan kesempatan ini hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Dimengerti. Jichen dan yang lainnya mengangguk. Sementara penatuaku sedang berbicara dengan Jichen dan yang lainnya, seorang pemuda yang membawa pedang panjang di punggungnya sedang minum sendirian di meja di samping mereka. Tidak jauh dari mereka, pemuda itu mendengar setiap kata-kata mereka dan tersenyum. Hari ini, saya tiba di Pulau Kaisar Suci dari hutan gelap, tepat saat istana sedang mengadakan seleksi untuk murid. Sungguh kebetulan. Pemuda itu, Jian Wushuang, tersenyum aneh. Dia pernah mendengar tentang seleksi sebelumnya. Istana Kaisar Suci menyelenggarakannya setiap 5 tahun untuk memilih murid-muridnya. Banyak ahli dari benua Nanyang akan berbondong-bondong ke pulau itu setiap kali seleksi diadakan, dengan satu-satunya tujuan, menjadi murid istana dan berkultivasi di sana. Istana Kaisar Suci adalah penguasa Nanyang dan dapat mengalahkan sekolah alkimia. Jadi, mengatakan bahwa itu adalah sekte nomor 1 di Nanyang adalah pernyataan yang meremehkan. Bagi para ahli benua Nanyang, akan menjadi keberuntungan jika dapat berkultivasi di istana. Mirip dengan perburuan paling timur, yang diadakan oleh 12 dinasti barat laut pada dinasti Tianzong, di mana Jian Wushuang telah berpartisipasi. Hanya beberapa sekte lama yang hadir di perburuan paling timur, namun masih ada sejumlah besar ahli yang bertarung dengan sengit. Dapat dibayangkan betapa sengitnya para ahli akan bertarung dalam seleksi 5 tahun. Saat Jian Wushuang sedang berpikir keras, tiba-tiba. Wah. Sebuah lonceng berdenting bergema dari kejauhan, mencapai kota dan restoran tempat Jian Wushuang berada. Seleksi dimulai. Banyak ahli muda berdiri saat mendengar bel, termasuk Jichen dan yang lainnya bersamanya. Ayo pergi. Tanpa berpikir panjang, para ahli itu pun bergegas menuju bel. Dalam sedetik, restoran yang berisik itu menjadi kosong. Jian Wushuang adalah satu-satunya yang duduk di sana, tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah menghabiskan anggur di atas meja, dia bangkit dan perlahan menuju ke Pulau Kaisar Suci. Di Pulau Kaisar Suci, sebuah gerbang kuno dan megah mengelilingi area itu seperti naga yang sedang tidur.
Jian Wushuang melangkah ke pulau itu dan melihat kerumunan besar orang dari seluruh penjuru benua Nanyang berdiri di depan gerbang. Beberapa orang sendirian, tetapi yang lainnya ditemani oleh para tetua mereka. Di depan mereka, di samping gerbang, ada tangga panjang dan menjulang tinggi yang mengarah ke puncak gerbang. Dari tampilannya, tangga itu memiliki lebih dari 100 anak tangga. Apakah itu tangga suci Istana Kaisar Suci yang terkenal? Jian Wushuang tersenyum sambil melihat tangga itu. Tangga itu sudah terkenal. Siapapun yang ingin lolos seleksi harus melewatinya terlebih dahulu. Total ada 108 anak tangga, yang masing-masing memiliki kekuatan yang besar. Semakin tinggi anak tangga yang dinaiki, semakin besar pula tekanan yang dirasakan. Melewati anak tangga tersebut merupakan ujian pertama dalam seleksi. Ujian berikutnya hanya tersedia bagi mereka yang menaiki semua 108 anak tangga dan berhasil mencapai puncak gerbang. Saat ini semua ahli sedang menunggu dengan tenang dimulainya seleksi. Jian Wushuang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya saat menyaksikan pemandangan itu. Seleksi biasanya berlangsung cukup lama. Saya tidak sanggup menunggu sampai seleksi berakhir. Jian Wushuang menyeringai. Kemudian, dengan sekejap, dia muncul di kaki tangga suci.